Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Pratiwi. Nah, di sini kita akan ngebahas mengenai rumus if posisi digabung dengan VLOOKUP dan juga pivot table dan filternya. Nah, kemarin kan kita udah ngebahas if posisi dan juga gabungan if posisi dan juga VLOOKUP ya. Nah, di sini tuh akan lebih jelas karena di sini banyak ya tabelnya, nggak seperti yang kemarin. Dan juga di sini hanya menggunakan VLOOKUP karena tabel referensinya ke samping ya. Kalau ke samping itu vertikal, dan kalau vertikal itu menggunakan VLOOKUP. Nah, di sini juga ada beberapa ketentuan kita bisa lihat untuk mengisi tabelnya. Nanti kita akan bahas seiring berjalannya dengan kita mengisi tabel tersebut ya teman-teman. Teman-teman, di sini langsung aja kita mulai masukin ke tabel kosongnya, yaitu yang nama kamar itu sama dengan VLOOKUP kurung buka. Karena nama kamar ini kodenya itu berada di kiri, bisa teman lihat di sini SP ya. Jadi kita masukin left, lalu kurung buka. Nah, masukin selnya, yaitu kode kamar ini, titik koma. Nah, dan karena di kiri ini berada dua huruf ya, jadi kita masukin 2, kurung tutup, lalu titik koma, dan blok tabel nama kamarnya dari ST sampai Deluxe ini. Dan jangan lupa klik FN dan F4 untuk mengabsolutkan, dan juga titik koma lagi 2 karena nama kamar ini berada urutan kedua ya, ini kan 1, ini 2, lalu koma lagi, dan false atau kosong, karena false itu untuk mencari yang asli gitu loh. Nah, lalu kurung tutup dan enter. Nah, bisa teman-teman lihat sama kan? Lalu kita tarik di sini, tarik ke bawah. Sip. Lalu selanjutnya tipe kamar juga sama ya teman-teman, sama dengan VLOOKUP kurung buka. Nah, karena tipe kamar ini bisa teman-teman lihat ini berada di sebelah kanan atau berada di ujung, jadi kita masukin right sebagai local value-nya. Kurung buka lagi, masukin shell-nya yang menjadi kunci, titik koma. Nah, karena tipe kamar ini ada 2 huruf ya, bisa teman-teman lihat, jadi kita masukin 2, kurung tutup lagi, titik koma, lalu blok kode referensinya, klik FN 4 untuk mengabsolutkan, titik koma lagi 2, titik koma, lalu false, dan tutup, lalu enter. Nah, langsung kita tarik aja. Dan untuk harga sama VLOOKUP, kodenya VLOOKUP. Nah, karena harga ini berada di tengah, tapi kodenya itu menggunakan angka, itu otomatis kalau misalnya menggunakan angka kita langsung masukkan mid, itu gak bakal kebaca. Jadi kita masukin value agar si tabelnya itu kebaca. Jadi kurung buka value kurung buka lagi mid, kurung buka, masukin sel kunci titik 2, karena teman-teman tahu juga karena
untuk mencari kode yang di tengah ini kita harus bisa tahu ini dari kode kamar si mid ini urutan keberapa nih, kan mid ini ada urutan ketiga ya, dari 1, 2, 3, ada angka 4 ini merupakan mid kan, jadi 3.2 lagi karena kode kamar ini ada 2, cuma 3, 5, 4, 5, 5, 5 ini cuma ada 2 angka, kita masukkan 2, kurung tutup lagi, kurung tutup cuma 2 kali, titik koma lagi, lalu kita copy tabel referensinya dan juga absolutkan dengan F4, titik koma lagi, 2 dan false, kita tutup. Nah, itu ya teman-teman, lalu kita tarik lagi. Nah, untuk mencari lama, bisa teman-teman lihat dari tanggal masuk dan tanggal keluar. Jadi kita masukkan sama dengan tanggal keluar, klik sel tanggal keluar, dikurang tanggal masuk, gitu. Dan enter. Nah, jadi kayak gini, langsung aja kita tarik. Kayak gini ya, teman-teman. Nah, untuk total bayar ini juga gampang, kita masukkan sama dengan harga, klik harga, dikali dengan lama. Lalu enter. Nah, kayak gini ya, lalu kita tarik lagi ke bawah. Nah, kali ini kita akan mengisi tabel diskon, karena tabel diskon ini ada ketentuannya tersendiri gitu. Coba teman-teman lihat di sini ketentuannya. Jika lama lebih dari 4 hari, maka sorot tabel di atas, sorot tabel ini. Dan jika lama kurang dari 4 hari, maka tidak akan mendapatkan diskon. Nah, untuk tabel diskon ini kita masukkan rumus if ya. Jadi kayak gini. If atau jika, kurung buka, lama, berarti kita sorot tabel nama di sini. Lebih dari, bisa teman-teman lihat sih, lebih dari, jadi lebih dari kita, nah 4 hari, maka titik koma VLOOKUP. Coba teman-teman lihat FA di sini itu berada di tabel yang kiri ya, jadi kita menggunakan kiri, berarti kurung buka right, kurung buka lagi, lalu kode kamar titik 2 kurung tutup titik koma, kita copy tabel referensinya, jangan lupa absolutkan, titik koma 2 0 kurung tutup. Nah, belum selesai ya teman-teman di sini. Lalu dikali total bayar, maka 0. Lalu kurung tutup lagi. Nah, jadi gini ya teman-teman. Lalu kita tarik. Untuk total bayar setelah diskon, caranya sama dengan total bayar dikurang diskon. Enter. Lalu tarik ke bawah. Jadi kayak gini ya teman-teman. Nah, untuk keterangan,
Nah, untuk mencari kode keterangan, teman-teman bisa gunakan kode sama seperti kayak diskon ya. Yang membedakannya kita coba saja if atau jika kurung buka, jika diskon lebih dari 1 juta, kita lihat ketentuannya. Jadi if kita klik diskon lebih dari 1 juta, maka titik koma lookup. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kode kalamarnya 555 yang berarti di mid ya. Jadi kita bisa gunakan sama seperti yang kode harga gitu. Jadi lookup kurung buka value agar angkanya kebaca, kurung buka mid, kurung buka lagi, kita klik sel kunci, titik koma 3, titik koma 2, kurung tutupnya 2 kali, titik koma, lalu kita copy tabel referensinya, dan jangan lupa absolutkan dengan FN4, titik koma lagi, 2.0, lalu kurung tutup, titik koma 0 atau maka 0, kan di sini tidak dapat apa-apa jadi 0. Jadi kurung tutup dan enter. Coba kita tarik. Nah, ini ya teman-teman. Untuk harga-harga untuk angka harga ini bisa kita rupiahkan dengan seperti ini. Sorot semuanya, lalu kita klik ini yang ada di sini. Nah, jadi langsung muncul ya harganya. Ini sama. Ini juga sama. Nah, untuk selanjutnya yaitu pivot table. Langsung aja kita semua tabel ini. Lalu kita insert dan masukin pivot table from the range. Kita masukin new worksheet karena kita akan di sheet baru. Bisa sih di existing worksheet atau di worksheet yang sama, tapi kita pilih new worksheet ya. Nah, fungsi pivot table itu untuk apa sih? Nah, fungsinya tuh biar kita tahu gitu kan, kita mau cari apa, nanti bisa dengan jelas. Nah, misalkan kayak gini, kita misalkan mau menghitung total bayar setelah diskon, jadi kita bisa masukin ini, bisa tarik ke misalkan columns kayak gini. Bisa juga atau kita cari tipe kamar di sini ke rows bisa. Nah, atau total bayar setelah diskon bisa pindahkan ke value. Ini kayak gini nih. Jadi kita misalkan mau cari jumlah dari semua
tipe kamar gitu kan, jumlah harga di semua tipe kamar. Jadi kita bisa langsung ada gitu loh. Atau kita bisa cari bisa ganti gitu, gak mau tipe kamar A misalkan, mau tergantung nama kamar gitu. Bisa di sini misalkan nama kamar nih. Nah, langsung muncul kan yang deluxe ini semuanya segini, yang standar segini, yang superior segini, dan totalnya adalah semuanya segini gitu. Nah, untuk filter kita masuk ke tabel yang sama. Nah, sama untuk filter juga. Kita blok ini semua tabel, lalu di sini ada filter. Nah, kita klik filter. Nah, untuk filter ini kita bisa, teman-teman bisa apa ya? Misalkan teman-teman mau cari tanggal masuk di hari ketiga misalkan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Kita mau cari yang 3 aja, berarti kita klik yang nomor 3 aja. Jadi kayak gini. Nah, ini bakal muncul ya yang nomor 3 gitu. Maaf, aku yang nomor 7-nya kepencet. Nah, jadi kayak gini. Jadi yang nomor yang masuk tanggal 3 ini hanya ada Pedri dan Musiala gitu loh. Gitu ya. Terus misalkan kita mau cari misalkan tanggal keluar di tanggal 10 gitu. Nah, langsung muncul. Ya, tanggal 10 ada Yildiz dan Griezmann gitu. Jadi gunanya pivot table dan filter ini biar memudahkan kita untuk mencari, misalkan kita mau cari jumlah harga, jumlah total buy sell diskon, atau seperti ini misalkan tanggal masuk, tanggal keluar gitu. Nah, mungkin segitu aja video penjelasan mengenai tabel VLOOKUP, gabungan VLOOKUP, if posisi, dan juga pivot table dan filter. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.